Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Wira Abdillah Bintang sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman modul pertama mengenai implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga akan saya refleksikan ke dalam pengalaman pribadi semasa CPNS. Yang pertama ialah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Bagaimana Indonesia harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam proses berdirinya bangsa Indonesia hingga menjadi NKRI, tidak terlepas dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia meliputi yang pertama, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang kedua, Perhimpunan Indonesia, yang ketiga, Kongres Pemuda pertama, keempat, Kongres Pemuda kedua, kelima, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang keenam, BPUPKI, dan ketujuh, PPKI, hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mengetahui ada 4 konsensus kebangsaan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu 1. Pancasila, kedua, Undang-Undang Dasar 1945, ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud eksistensi bangsa, Indonesia harus memiliki simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Hal ini tentunya menjadi identitas sebuah bangsa Indonesia, meliputi 1. Bendera negara Sang Merah Putih, kedua, bahasa Indonesia, ketiga, lambang negara Garuda Pancasila, dan keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun keempat identitas tersebut sebagai jati diri bangsa, di mana bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sampai bangsa besar dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi hal ini, merefleksikan diri saya selama CPNS. Sebagai seorang ASN, saya harus memiliki wawasan kebangsaan sebagai bagian dari kompetensi yang saya miliki. Adapun beberapa alasannya ialah 1. Dengan wawasan kebangsaan, saya mampu mengambil keputusan yang mengutamakan kesejahteraan nasional, memahami dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengetahui wawasan kebangsaan akan menjadikan diri lebih berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik. Sebagaimana pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berwawasan kebangsaan akan menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para ASN akan bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi. Nilai-nilai bela negara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi dari semangat untuk membela negara dari penjajahan. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam kondisi yang sudah merdeka, tidak berarti kita tidak dapat melakukan bela negara kembali. Kita tidak boleh lengah akan setiap potensi ancaman yang terjadi. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan bangsa, negara, sehingga keutuhan wilayah tetap terjaga demi keselamatan segenap bangsa. Oleh sebab itu, diperlukanlah suatu kewaspadaan dini bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya ataupun tindakan
untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini dalam mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sehingga ditetapkanlah Hari Bela Negara oleh Keputusan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2026 tentang Hari Bela Negara pada tanggal 18 Desember tahun 2026. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019, adapun yang menjadi nilai dasar dalam bela negara ialah yang pertama, cinta akan tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila dan ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan lima, kemampuan awal bela negara. Memahami pembelajaran, sikap, dan nilai-nilai dasar bela negara, merefleksikan diri saya selama CPNS bahwa perjuangan dan upaya bela negara saat ini tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi bagaimana kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membela negara. Sebagai aparatur sipil negara, kita diwajibkan untuk mengimplementasikan setiap pengabdian dan setiap kegiatan sehari-hari. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang dikembangkan melalui usaha bela negara. Di lingkup pemerintahan, beberapa orang seringkali sangat mendambakan sebuah jabatan. Tentunya, kesempatan ini akan menjadi baik apabila digunakan untuk hal yang benar dan tidak menyimpang. Beberapa kasus yang baru saja viral seperti kasus korupsi PT Timah, kasus pembunuhan oleh Verdi Sambo, kasus korupsi Birut Pertamina, hingga kasus pagar laut Tangerang adalah bukti adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan setelah dia memperoleh sebuah jabatan. Sebagai ASN, saya merefleksikan diri bahwa saya harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah secara profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan setiap pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya, sikap tersebut sebagai upaya bela negara yang saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya sebagai ASN dalam menjaga setiap kebijakan publik tetap berjalan sesuai dengan tujuan demi kemakmuran rakyat. Adapun agenda yang ketiga ialah sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembelajaran ini bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini berarti bahwa organisasi pemerintahan negara Republik Indonesia bersifat kesatuan unitaris. Walaupun dalam penyelenggaraan pemerintah kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, pembagian daerah ke dalam provinsi kemudian dimaksudkan sebagai pemisahan, di mana adanya pemberian kewenangan akan kedaulatan sendiri yang disebut dengan asas otonomi daerah, di mana daerah-daerah tersebut diberikan kewenangan dalam mengurusi daerah otonomi sendiri. Nah, dalam pelaksanaan otonomi ini dilaksanakan juga dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut,
Diperlukan juga suatu pembangunan secara nasional dan didukung oleh kesatuan visi melalui dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi baik dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat yang bermuara pada cita-cita nasional. Dalam pelaksanaan pemerintah haruslah sesuai dengan administrasi pemerintah, di mana hal tersebut adalah berupa tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan, di mana pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan di negara lain. Beberapa landasan dalam pengambilan tindakan harus kita perhatikan bahwa harus sesuai dengan landasan ideologi yaitu Pancasila dan harus sesuai dengan hierarkis peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten. Nah, menyikapi hal tersebut, merefleksikan diri saya bahwa sebagai ASN hal ini menjadi penting, di mana ASN sebagai pelaksana, pelayan, dan pembuat kebijakan publik, bahwa dalam membuat setiap kebijakan saya harus satu, dapat membuat dan menjalankan kebijakan sesuai dengan norma, peraturan, dan pandangan hidup yang tidak menyalahi hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, sebagai ASN saya harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai ASN saya harus berguna dalam mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, menyikapi 3 materi di atas, beberapa pekerjaan administrasi pemerintahan yang sudah saya kerjakan selama CPNS adalah meliputi: yang pertama, pelaksanaan administrasi persuratan, meliputi pembuatan surat undangan, surat permohonan, nota dinas, dan telahan staf. Kedua, penyiapan jadwal dan agenda rapat pimpinan. Tiga, pelaksanaan tugas protokoler dalam pendampingan pimpinan di setiap acara. Keempat, menjadi notulensi rapat. Yang kelima, penyiapan bahan paparan rapat. Yang keenam, melakukan koordinasi lintas kementerian dalam penentuan jadwal kegiatan dan pembuatan kegiatan. Yang ketujuh, sebagai panitia pelaksana Rakortek Renbang bidang pertanian pangan pada 38 provinsi di Indonesia, dan beberapa tugas lain yang diperintah pimpinan. Terima kasih saya ucapkan. Demikianlah saya sampaikan rangkuman serta refleksi saya dari modul 1 yang terdiri dari wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun bahan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara ini semoga dapat memberikan pemahaman yang berwawasan, yang bersifat membangun dan dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.